أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya telah sampaikan perihal kemuliaan dan keutamaan Al-Quran Karim dengan merujuk pada sabda-sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam. Pada hari ini, saya akan sampaikan lebih lanjut mengenai hal ini. Dalam menjelaskan fadilah dan keutamaan Al-Quran Karim, dalam karya tulisnya yang berjudul Tuhfah Kaisaria, yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, pada kesempatan Diamond Jubilee Ratu Victoria, di dalam buku tersebut, beliau menyampaikan pesan dan tabligh Islam kepada Sang Ratu. Beliau alaihissalam bersabda, Al-Quran penuh dengan hikmah yang mendalam dan dalam setiap ajarannya melangkah lebih jauh dari Injil untuk mengajarkan kebaikan yang sejati. Terutama, pelita untuk melihat Tuhan sejati dan tidak berubah ada di tangan Al-Quran. Jika dia, yakni Al-Quran, tidak datang ke dunia ini, entahlah akan mencapai jumlah berapa penyembahan makhluk yang terjadi di dunia ini. Jadi, patut disyukuri, karena tauhid ilahi yang telah hilang dari dunia ini, kini telah tegak kembali. Sekarang, siapa yang demikian berani mengirimkan pesan seperti itu kepada Kaisar India yang berkuasa di zaman itu, atau menyampaikan tabligh Islam, sementara mereka yang tidak memiliki keberanian pada masa itu untuk menjelaskan keagungan Islam dan Al-Quran Karim, malah menuduh Hadrat Masih Maud alaihissalam atau Jemaat Ahmadiyah telah menistakan Al-Quran Karim. Na'udzubillah. Sehingga dengan melihat ulah mereka, non-Muslim semakin menjadi-jadi dalam menentang Islam. Para penentang Islam ini tidak mampu membantah kemuliaan Al-Quran. Untuk itu, guna memuaskan hati, mereka melampiaskan kekesalannya dengan membakar naskah Al-Quran seperti yang tengah terjadi di Swedia saat ini. Telah terjadi juga di negara-negara Skandinavia sebelum ini. Jika umat Muslim menerima imam zaman dan mengikuti ajaran Al-Quran, lalu mengamalkannya, maka non-Muslim tidak akan pernah berani berbuat lancang terhadap Al-Quran seperti itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal sehat kepada orang-orang ini. Kemudian dalam menjelaskan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber petunjuk pada masa ini, beliau alaihissalam bersabda, Islam adalah agama yang diberkati dan merupakan manifestasi Tuhan, sehingga jika seseorang benar-benar berusaha untuk mematuhinya dan mengamalkan segenap ajaran, petunjuk dan wasiat yang terkandung dalam firman suci Al-Quran Syarif, maka dia akan dapat melihat Tuhan di dunia ini juga. Orang-orang mengajukan pertanyaan, bagaimana kita agar dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti?
Beliau alaihissalam bersabda, jika kalian mengamalkan ajaran Al-Quran Karim, maka kalian akan dapat melihat Tuhan di dunia ini juga. Tidak ada cara lain untuk dapat mengenali Tuhan yang maha tersembunyi dalam ribuan tabir dari pandangan dunia, kecuali melalui ajaran Al-Quran. Dalam corak yang logis dan dalam corak tanda-tanda samawi, Al-Quran Syarif membimbing kepada Tuhan dengan cara yang sangat sederhana dan mudah. Jika kalian mengamalkan ajarannya, maka akan zahir tanda-tanda yang dapat membimbing untuk dapat mengenali wujud Tuhan. Dan di dalamnya terdapat satu keberkatan dan daya tarik yang menarik para pencari Tuhan menuju Tuhan dan memberikan cahaya, kedamaian, dan ketenangan. Dan seorang yang memiliki keimanan sejati terhadap Al-Quran dan tidak hanya menaruh dugaan semata seperti para filosof bahwa pasti ada yang menciptakan dunia semesta alam yang penuh dengan hikmah ini, melainkan ia meraih satu mata ruhani pribadi dan diberkati dengan pandangan suci, sehingga dapat melihat dengan pandangan yakin bahwa pada hakikatnya wujud pencipta itu ada, dan orang yang telah meraih cahaya firman suci itu tidak seperti para rasionalis yang hanya beranggapan bahwa Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu itu memang ada, bahkan disertai dengan banyaknya tanda-tanda yang bersinar akan menggenggam tangannya dan mengeluarkannya dari kegelapan, benar-benar dapat menyaksikan bahwa sesungguhnya dalam zat dan sifatnya Tuhan tidak ada yang menandingi. Dan tidak hanya sampai di sana, bahkan pada kenyataannya memperlihatkan kepada dunia bahwa seperti itulah dia meyakini Tuhan dan keagungan tauhid ilahi telah bersemayam di dalam kalbunya, sehingga di hadapan iradah ilahi ia menganggap dunia ini layaknya bangkai serangga, bahkan sama sekali tidak berarti dan tidak berwujud. Kemudian dalam menjelaskan petunjuk penyempurnaan ilmu dan amalan dalam Al-Quran, beliau alaihissalam bersabda, perlu diingat juga bahwa di dalam Al-Quran terdapat petunjuk untuk menyempurnakan ilmu dan amal, telah diberkahi dengan pengetahuan dan petunjuk praktis, sebagaimana difirmankan dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim, mengindikasikan pada penyempurnaan pengetahuan, yakni Al-Quran Karim lah yang merupakan kitab paripurna yang ajarannya membimbing pada jalan yang benar. Adapun penjelasan penyempurnaan amalan difirmankan dalam kalimat siratal ladzina an'amta alaihim, yakni dengan meraih hasil yang tertinggi dan paripurna. Untuk kemajuan amalan dan untuk melangkah di atas jalan mereka yang telah meraih nikmat, terdapat doa, dan ini telah saya sampaikan pada khutbah yang lalu. Siapa sajakah orang-orang yang dianugerahi nikmat-nikmat? Di antaranya adalah Nabi, Siddiq, Syahid, dan Salihin, dan ada juga permisalan mereka. Di zaman ini pun terdapat orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dan dianugerahi nikmat-nikmat oleh Allah Ta'ala. Beliau alaihissalam bersabda, sama seperti tanaman yang ditanam tidak dapat memberikan buah sebelum mencapai pertumbuhan penuh. Demikian pula, jika suatu petunjuk tidak memiliki hasil yang tertinggi dan sempurna, maka petunjuk itu adalah petunjuk mati yang di dalamnya tidak ada daya atau potensi untuk tumbuh. Misalnya, jika seseorang tidak pernah bisa berharap untuk mencapai najat keselamatan abadi dengan mengamalkan petunjuk Weda sepenuhnya dan tidak bisa berharap keluar dari keadaan menjadi serangga dan mencapai pengabdian abadi, lalu apa gunanya hidayah seperti itu? Tetapi Al-Quran Syarif merupakan suatu petunjuk yang dengan mengamalkannya akan dapat mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi dan mulai memiliki hubungan yang sejati dengan Allah Ta'ala. Sehingga amalan-amalan saleh yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran adalah permisalan pohon kebaikan yang disebutkan dalam Al-Quran, tumbuh dan berbuah. Akan tetapi, sejenis kemanisan yang khas dan kelezatan di dalamnya. Selanjutnya, beliau alaihissalam bersabda, Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang datang ke dunia pada saat dilanda kebobrokan yang parah.
banyak sekali penyimpangan keyakinan dan praktis yang terjadi, sehingga mayoritas manusia terjebak dalam perbuatan dan keyakinan yang menyimpang. Itulah yang diisyarahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Majid. Dia berfirman, Zaharul fasadu fil barri wal bahr, yakni segenap manusia, baik ahli kitab maupun yang lainnya, kesemuanya terjebak dalam keyakinan yang menyimpang dan terjadi kefasadan yang parah di dunia ini. Alhasil, pada zaman seperti ini, untuk membantah segenap keyakinan yang batil, Allah Ta'ala telah mengirim kitab yang sempurna, seperti Al-Quran Majid, sebagai hidayah bagi kita, dan di dalamnya terdapat bantahan akan segenap agama-agama yang batil, dan khususnya dalam surah Al-Fatihah, yang dibaca 5 kali dalam setiap rakaat, setiap salat, disebutkan seluruh keyakinan sebagai isyarat, sebagaimana difirmankan, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, semua kebajikan layak bagi Tuhan yang merupakan pencipta seluruh alam. Ar-Rahman artinya dia mewujudkan sesuatu tanpa harus didahului oleh tindakan kita. Dia memberi tanpa diminta. Sifat rahmaniyatnya bekerja. Ar-Rahim, dia memberikan hasil dari amalan kita. Bagi yang bekerja, Allah memberikan buahnya. Bagi yang berdoa, Allah mengabulkannya. Malik Yaumiddin, dia adalah raja di hari pembalasan. Dan di dunia ini, dan di akhirat nanti pun ada pembalasan. Dalam keempat sifat tersebut dijelaskan seluruh kelompok di dunia. Nah, jika seseorang membaca ini 5 kali dalam salatnya dengan khusyuk, dia akan dapat meraih ma'rifat yang besar. Lalu, dalam menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan satu mukjizat, beliau bersabda, hakikat sebenarnya dari mukjizat adalah bahwa mukjizat mengacu pada tindakan yang luar biasa, sehingga pihak lawan tidak dapat menampilkan yang semisalnya, tidak dapat memberikan tandingannya. Walaupun apakah hal itu diketahui dalam kapasitas kekuatan manusia, seperti mukjizat Al-Quran, yang dihadirkan kepada semua penduduk negeri Arab. Oleh karena itu, meskipun sekilas itu tampak berada dalam kapasitas kekuatan manusia, tetapi semua penduduk Arab tidak mampu untuk menampilkan yang semisalnya. Jadi, untuk memahami hakikat mukjizat, kalam Al-Quran adalah contoh yang sangat cemerlang, yakni meskipun pada realitasnya merupakan sebuah kalam seperti halnya ucapan manusia, dari sisi ucapannya yang fasih, indah, suci, dan dari sisi kesemarakan teks yang di setiap tempat mematuhi kebenaran kebijaksanaan, dan dalam hal argumen yang jelas yang unggul di atas argumen yang berlawanan di seluruh dunia, dan juga dari sisi kehebatan nubuatan, merupakan satu mukjizat yang luar biasa, meskipun telah berlalu 1300 tahun, tapi belum ada penentang yang dapat menandinginya, dan tidak juga ada yang mampu untuk melakukannya. Al-Quran memiliki keistimewaan di atas semua kitab di dunia, bahwa Al-Quran juga menerangkan kabar-kabar gaib dalam teks-teks yang bercorak mukjizat, yang penuh dengan balaghah dan kefasihan tingkat tinggi, serta penuh dengan kebenaran dan kebijaksanaan. Alhasil, tujuan yang sebenarnya dan pokok dari mukjizat adalah untuk menunjukkan perbedaan antara kebenaran dan kebatilan, atau kebenaran dan kepalsuan. Dan pembedaan tersebut dinamai dengan mukjizat, atau dengan kata lain merupakan tanda. Tanda adalah hal yang sangat diperlukan, sehingga tanpanya tidak mungkin dapat percaya sepenuhnya akan keberadaan Allah Ta'ala, dan tidak mungkin untuk mencapai buah yang dapat dicapai dengan keyakinan penuh. Jelaslah bahwa kebenaran agama yang sesungguhnya berkaitan dengan pengenalan wujud Allah Ta'ala, salah satu hakikat yang hakiki dan penting dari sebuah agama yang benar adalah di dalamnya terdapat tanda-tanda yang secara jelas dan pasti menunjukkan adanya wujud Allah Ta'ala, dan agama tersebut memiliki kekuatan yang begitu besar di dalamnya yang dapat mengikatkan jalinan antara pemeluknya dengan Tuhan. Menciptakan hubungan yang seperti itu dengan Tuhan. Hanya dengan melihat ciptaannya, lalu merasakan perlunya keberadaan seorang pencipta, namun tidak mendapatkan informasi tentang keberadaannya yang sebenarnya, tidaklah cukup untuk mengenali Tuhan yang sempurna. Hanya dengan mengetahui bahwa ada yang menciptakan tidaklah cukup,
dan mereka yang hanya bertahan pada tahapan itu tidak dapat memiliki hubungan yang sejati dengan Allah Ta'ala dan tidak dapat menyucikan jiwa mereka dari hawa nafsu. Hanya dengan mengetahui bahwa ada yang menciptakan, tidak akan dapat mensucikan jiwa seseorang, tidak juga dapat menciptakan jalinan dengan Allah Ta'ala. Jika ada yang bisa difahami dari ini, hanyalah bahwa tatanan yang solid dan berderajat tinggi ini pasti ada yang menciptakan, bukan pemahaman bahwa pencipta itu sesungguhnya ada, yakni apapun yang nampak kepada kita di dunia dan semesta alam ini ada yang menciptakannya. Pengetahuan hakiki tersebut seharusnya ada. Jika sepengetahuan itu ada, bahwa siapa yang menciptakan, dan itu adalah Tuhan yang kita ibadahi, maka dengan begitu akan tercipta jalinan hakiki dengan Allah Ta'ala, lalu akan timbul perhatian untuk mengamalkan segala perintah Allah Ta'ala, dan akan mengalihkan perhatian manusia untuk melakukan islah perbaikan diri. Beliau alaihissalam bersabda, jelaslah bahwa sekadar merasakan kebutuhan adalah sebuah dugaan yang tidak dapat memperoleh peringkat yang sama dengan benar-benar melihat. Juga tidak dapat menghasilkan efek suci dari menyaksikan secara langsung. Ada perbedaan besar antara perkiraan dan benar-benar melihat sesuatu. Oleh karena itu, agama apapun yang menghentikan pengenalan manusia tentang Tuhan pada tujuan yang tidak lengkap dari seharusnya tidak dapat menjadi obat untuk kondisi praktisnya. Pada kenyataannya, agama seperti itu adalah agama yang mati. Menghibur harapan dari setiap transformasi murni dari itu adalah angan-angan. Jelaslah bahwa argumen rasional saja tidak dapat mewujudkan bukti lengkap untuk kebenaran suatu agama. Dan ini bukanlah jenis segel yang tidak dapat dipalsukan oleh pemalsu manapun. Sebaliknya, ini dapat difahami sebagai tidak lebih dari sedekah yang dianugerahkan oleh akal sehat biasa. Seseorang dapat mengajukan argumen rasional atau seseorang dapat membuat pernyataan besar berdasarkan akal mereka. Tetapi ini tidak cukup kecuali seseorang mengenali sifat-sifat Allah dan mengambil manfaat darinya. Lalu siapa yang harus memutuskan apakah hal-hal rasional yang ditulis oleh satu buku sebenarnya berdasarkan ilham atau disalin dari buku lain? Dan bahkan jika diasumsikan bahwa itu bukan salinan, meskipun demikian tidak bisa menjadi argumen otentik akan keberadaan wujud Allah Ta'ala, dan kapan jiwa pencari kebenaran dapat merasa nyaman sepenuhnya pada kenyataan bahwa hanya hal-hal rasional yang pasti seperti itu adalah ayat-ayat Allah. Dan kapan seseorang dapat merasa puas bahwa kata-kata itu benar-benar bebas dari kesalahan. Artinya, merupakan tanda-tanda yang menuntun kepada Allah Ta'ala atau terbebas dari kesalahan apapun. Jadi, jika suatu agama menjelaskan faktor kebenarannya dengan mengaitkan hanya beberapa hal dengan akal atau filsafat, namun tidak mampu menunjukkan tanda-tanda samawi dan mukjizat, maka pengikut agama semacam itu adalah penipu dan akan mati di dalam kegelapan. Alhasil, keberadaan Tuhan tidak dapat dibuktikan secara pasti hanya dengan argumentasi rasional. Sekalipun kebenaran suatu agama dibuktikan dengannya, dan sebelum suatu agama bertanggung jawab untuk membuktikan kebenaran Tuhan secara pasti, maka agama yang seperti itu tidak berarti apa-apa. Merugilah orang yang tergoda oleh agama seperti itu. Sebuah agama memiliki tanda kutukan di dahinya yang tidak dapat menyampaikan ma'rifat manusia pada tahapan yang seolah-olah dapat melihat Tuhan. Jadi, inilah makom yang harus kita upayakan untuk mencapainya. Kenalilah Tuhan dengan tanda-tanda, kenali dengan hubungan pribadi, bukan hanya dengan argumen rasional, dan hakikat Allah Ta'ala yang terbuka kepada manusia merupakan kebenaran. Dengan karunia Allah Ta'ala, dalam Jemaat Ahmadiyah terdapat banyak contoh di mana non-muslim, bahkan orang ateis yang tidak meyakini Tuhan, ketika diyakinkan, diberikan argumen rasional, dan ketika diperlihatkan tanda kepada mereka, dan diceritakan berbagai peristiwa, akhirnya mereka menerima agama dan Islam. Di sini, di Barat pun, ada orang-orang seperti itu. Misalnya, ada seorang penduduk Belgium yang sebelumnya ateis, Belgian yang berasal dari Indonesia dan bermukim di Belgia. Beliau baiat dan memberitahu saya bahwa ketika saya mengakui keberadaan wujud Allah Ta'ala, tidak hanya dengan akal tetapi juga dengan dalil-dalil dan tanda-tanda yang tidak langsung, maka tidak ada pilihan lain bagi saya untuk menerima Ahmadiyah dan Islam yang benar.
Beliau mengatakan bahwa Ahmadiyah telah menunjukkan kepada saya, itu sebabnya saya menjadi seorang Muslim Ahmadi. Kemudian Al-Quran Karim dengan jelas menyatakan, ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadrat Masih Maud SAW bersabda terkait hal ini, kandungan ma'rifat yang tersembunyi dalam ayat-ayat ini adalah Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Yakni, ini adalah kitab yang telah zahir dengan ilmu Allah Ta'ala, yang mana ilmunya adalah suci dari kejahilan dan lupa. Dia adalah suci dari kerendahan dan kealpaan. Oleh karena itulah, kitab ini kosong dari segenap keraguan-raguan, karena ilmu Allah Ta'ala di dalamnya mengandung kekuatan yang sempurna, guna mencapai kesempurnaan manusia. Maka dari itulah, Al-Quran ini merupakan petunjuk yang sempurna bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran menghantarkan manusia menuju tingkatan tertinggi dalam kemajuan-kemajuan sifat manusia. Dalam menjelaskan tentang siapakah orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, yaitu orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat ini berfirman, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada Tuhan yang gaib, mendirikan salat, membelanjakan sebagian dari antara harta kekayaannya di jalan Allah Ta'ala, dan beriman kepada Al-Quran suci dan kitab-kitab suci sebelumnya. Mereka inilah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Dan mereka inilah yang akan mendapat keselamatan. Ini adalah makna dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian terkait Al-Quran sebagai agama yang sempurna, beliau bersabda, hal ini telah terbukti bahwa Al-Quran suci telah membuktikan dirinya sebagai penyempurna agama. Sebagaimana Al-Quran sendiri menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Yakni, hari ini aku telah menyempurnakan bagimu agamamu dan telah menyempurnakan nikmatku atasmu dan aku telah meneguhkan Islam sebagai agama bagimu. Jadi, setelah Al-Quran suci, tidak ada lagi tempat bagi kitab lainnya karena segenap hajat kebutuhan manusia telah dijelaskan oleh Al-Quran suci. Kini hanya pintu mukalamah ilahiyah lah yang terbuka. Namun, ini tidaklah serta-merta terbuka, melainkan hanya suatu mukalamat yang suci dan murnilah, yaitu yang di dalamnya terkandung corak pertolongan ilahi secara jelas dan nyata, dan yang mengandung banyak hal-hal tersembunyi yang diraih dengan pensucian diri melalui mengikuti Al-Quran dan meneladani yang mulia Rasulullah SAW. Sangat disayangkan bahwa para penentang kita tidak ingin mendengar hal-hal tentang ma'rifat ini, dan melontarkan keberatan kepada kita bahwa na'udzubillah kita telah mengubah Al-Quran. Hadrat Masih Maud salam tentang Al-Quran sebagai penyembuh rohani menulis di dalam karya beliau, Chashmai Ma'rifat. Beliau bersabda, Al-Quran suci adalah suatu kitab yang penuh hikmah, yang mana ia telah menjadikan asas mendasar dari penyembuhan rohani, yaitu asas-asas keagamaan yang pada dasarnya merupakan penyembuh rohani, memiliki keselarasan dengan asas mendasar penyembuhan jasmani. Al-Quran memiliki kesesuaian dengannya. Kesesuaian ini merupakan suatu hal yang mendalam dan merupakan pintu bagi terbukanya banyak ma'rifat dan hakikat. Hanya wujud yang mengedepankan asas-asas mendasar penyembuhan jasmani dan memperhatikan asas-asas yang telah dijelaskan, Al-Quran sucilah yang sanggup menafsirkan Al-Quran Syarif secara benar dan sempurna. Beliau alaihissalam bersabda, suatu hari saya diperlihatkan buku-buku karya beberapa tabib yang ahli dan terkemuka melalui kasyaf. Allah Ta'ala sendirilah yang telah memberi mereka bimbingan. Saya telah diperlihatkan buku-buku karya berbagai tabib yang penuh dengan penelitian akan asas-asas mendasar.
landasan keilmuan, dan hal-hal utama dari penyembuhan jasmani. Dalam hal ini, salah satu di antaranya adalah buku karya sesosok tabib ahli bernama Ibnu Nafis Karashi. Ada salah satu kitabnya yang kini dijadikan pedoman dan diterima bahwa inilah tafsir Al-Quran. Dari hal ini disimpulkan bahwa ilmu abdan, yakni ilmu tubuh, sangat erat dan dalam kaitannya dengan ilmu adian, yakni ilmu agama. Keduanya saling menguatkan satu sama lain. Tatkala saya disodorkan buku-buku itu, yaitu buku-buku kedokteran jasmani, lalu saya merenunginya dengan Al-Quran, maka perkara-perkara yang teramat halus dalam asas-asas dasar penyembuhan jasmani memiliki penjabaran yang sangat selaras di dalam Al-Quran suci, yaitu Al-Quran Karim memberikan bimbingan yang tepat dalam penyembuhan baik jasmani maupun rohani. Dan dalam menelitinya, dalam mencari hakikatnya, perlu mendengarkan nasihat-nasihat Imam Zaman, perlu membaca tulisan-tulisannya. Kemudian dalam menjelaskan Al-Quran sebagai sarana utama meraih ta'alluq billah, beliau bersabda, ingatlah, manusia sama sekali tidak sanggup mengenal wujud Tuhan yang maha gaib itu dengan kekuatannya sendiri, selama ia tidak berupaya mengenali sendiri wujudnya dan tanda-tandanya. Dan hubungan yang erat dengan Allah Ta'ala sama sekali tidak akan dapat lahir selama hubungan itu tidak lahir melalui perantaraan Allah Ta'ala yang khas. Dan kekotoran jiwa sama sekali tidak akan dapat keluar selama tidak masuk suatu cahaya dari Tuhan yang Maha Kuasa ke dalam kalbu. Perhatikanlah, saya menyampaikan kesaksian ini bahwa hubungan demikian ini hanya dapat diraih dengan mengikuti Al-Quran Karim, dan kini tiada ruh kehidupan di dalam kitab-kitab suci lainnya, dan di bawah langit ini hanya terdapat satu kitab suci saja, yakni Al-Quran Syarif yang dapat memperlihatkan wajah dari wujud kekasih hakiki ini. Alhasil, wajah Allah Ta'ala dapat disaksikan dengan mengamalkan perintah-perintah Al-Quran Karim. Ini pun merupakan suatu perenungan bagi para Ahmadi. Berapa banyak di antara kita yang mengamalkan ajaran Al-Quran Karim dan membacanya dengan penuh perenungan? Kita hendaknya berupaya sekuat tenaga untuk hal ini. Semoga Allah Ta'ala pun memberikan taufik kepada kita. Kemudian Hadrat Masih Maud Islam bersabda, ini merupakan persaksian langsung dan pengalaman pribadi dan para sosok suci yang telah berlalu sebelum saya, bahwa dengan mengikuti secara sepenuhnya Al-Quran Syarif dan Rasulullah SAW, yaitu dengan penuh keikhlasan dan keteguhan, maka secara perlahan akan lahir kecintaan kepada wujud Allah Ta'ala, dan kekuatan rohani dari kalam ilahi akan menurunkan suatu cahaya ke dalam rohani manusia, yang dengan ini matanya akan terbuka, dan pada akhirnya akan diperlihatkan kepadanya keajaiban-keajaiban alam akhirat. Jadi, semenjak saat itu, ia mengetahui dalam taraf ilmu yakin bahwa Tuhan itu ada, dan ia semakin maju dalam keyakinannya hingga taraf ilmu yakin itu sampai pada ainul yakin, dan ainul yakin menuju hingga hakul yakin. Siapa saja yang meyakini Al-Quran suci dan yang mulia Rasulullah SAW, pada awalnya mereka tidak sampai meraih tazkiyah nafs dan jatuh dalam berbagai dosa, namun kemudian rahmat Tuhan menaunginya, dan ia dengan cara luar biasa diberikan kekuatan dalam keimanannya. Lalu sebagaimana janji di dalam Al-Quran suci, lahumul bushra fil hayatid dunya, yakni orang-orang yang beriman akan mendapatkan banyak kabar suka dari Tuhan, maka demikian juga ia akan terus mendapat berbagai kabar suka tentang dirinya. Dan seiring dengan ini, ia akan semakin memperoleh keteguhan dalam keimanannya, dan ia akan terus menjauhi dosa dan semakin bergerak menuju kebaikan-kebaikan. Dalam satu ulasan tentang keunggulan Islam yang beliau tulis untuk pertemuan golongan Arya Samaj, di dalamnya beliau bersabda tentang keunggulan utama Al-Quran Suci, yaitu tanda keunggulan yang telah diberikan oleh akal sehat untuk mengenal kitab samawi hanyalah didapat di dalam kitab suci Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran Syarif. Dan di masa ini, segenap keistimewaan yang hendaknya ada di dalam suatu kitab suci Tuhan sebagai tanda keunggulannya, hal ini sama sekali tidak ada di dalam kitab suci lainnya. Adalah mungkin bahwa keistimewaan itu ada di masa sebelumnya, tetapi bukan di masa kini. Memang, jika sesuai satu dalil yang telah kami tulis sebelumnya, kita memahaminya sebagai kitab samawi, namun dalam keadaannya, kini ia sama sekali tidaklah berguna, dan ia laksana benteng yang kosong dan tak berpenghuni,
dan tidak lagi memiliki baik perbendaharaan maupun kekuatan. Kemudian dalam lebih jauh menjelaskan keistimewaan utama ini, beliau bersabda, "Kini saya akan menjelaskan keistimewaan utama Al-Quran Syarif yang berada di luar jangkauan kekuatan manusia." Bersabda, pertama, di dalamnya terdapat suatu kekuatan luar biasa yang dapat mengantarkan siapa saja yang mengikutinya dari keyakinan sebatas dugaan menuju keyakinan hakiki. Tidak hanya kosong dari keraguan, tetapi melahirkan keyakinan yang hakiki. Yakni tatkala seorang manusia mengikutinya secara sempurna, maka gambaran kekuatan Tuhan akan ditampakkan kepadanya dalam corak mukjizat, dan Tuhan akan bercakap-cakap dengannya, dan Tuhan melalui kalamnya akan menyampaikan perkara yang tersembunyi kepadanya. Aku tidak menyampaikan keberkatan Qur'ani ini berupa kisah-kisah, tetapi aku sendiri dapat menyampaikan mukjizat yang telah ditampakkan Tuhan kepadaku. Semua mukjizat itu berjumlah hingga 100.000, bahkan lebih dari itu. Tuhan telah berfirman di dalam Al-Quran Suci bahwa siapa saja yang mengikuti kalamku ini, maka ia tidak hanya akan meyakini mukjizat-mukjizat kitab suci ini, namun bahkan ia pun akan diberikan berbagai mukjizat. Jadi saya sendiri telah meraih mukjizat yang berada di luar kekuatan manusia itu dikarenakan pengaruh dari kalam Tuhan. Dan ini semata adalah pekerjaan Tuhan. Gempa bumi yang datang dan wabah tahun yang tengah menerjang dunia ini adalah termasuk dari antara mukjizat yang telah diperlihatkan kepadaku. Beliau Islam bersabda, ini bukanlah mukjizatku, melainkan mukjizat Al-Quran Suci. Karena kita tengah bekerja dengan perantaraan kekuatan dan ruh yang dianugerahkan darinya. Bersabda, alhasil ini adalah salah satu di antara kekuatan luar biasa Al-Quran Syarif, yaitu mereka yang mengikutinya akan diberikan sebagai berbagai mujizat dan hal luar biasa, dan ini dalam jumlah yang sedemikian banyak hingga dunia tidak sanggup menghadapinya. Maka dari itu, saya mendakwakan dan menyeru dengan lantang bahwa seandainya segenap musuh baik di timur maupun di barat bersatu di medan yang sama, lalu mereka ingin melawanku dalam hal tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, maka saya pasti akan senantiasa unggul melalui karunia dan taufik Allah Ta'ala. Keunggulan ini bukanlah karena ruh saya memiliki kekuatan yang besar, tetapi adalah karena Tuhan yang telah berkehendak agar aku memberikan bukti akan kekuatan luar biasa dari kalamnya, yakni Al-Quran Syarif, dan kekuatan rohani serta ketinggian derajat Hadrat Muhammad Mustafa SAW. Ini semata karunia darinya, dan saya mendapat taufik ini bukanlah karena kemampuan saya, tetapi adalah karena mengikuti wujud Nabi Agungnya, mengikuti firman-Nya yang maha kuasa, dan menaruh kecintaan kepadanya. Saya menaruh keimanan kepada kalam Tuhan itu yang bernama Al-Quran Syarif, yang merupakan penzahiran dari kekuatan Rabbani, dan ini merupakan janji dari Al-Quran Syarif yang berbunyi lahumul busyra fil hayatid dunya, dan juga janji yang berbunyi wa ayyadahum biruhim min, serta janji lain yaitu yaj'al lakum furqana. Tuhan sesuai dengan janjinya telah menganugerahkan semua ini kepada saya. Terjemahan ayat-ayat ini adalah, barang siapa yang beriman kepada Al-Quran akan diberikan mimpi-mimpi yang memberikan kabar suka dan ilham-ilham, yakni akan diberikan dalam jumlah yang banyak. Jika tidak, kadangkala orang lain juga bisa mendapatkan mimpi yang benar, namun setetes air tidaklah sebanding dengan sebuah sungai, dan 1 sen tidaklah sama dengan sekumpulan harta benda. Kemudian beliau Al-Islam bersabda, seorang pengikut yang sempurna akan didukung oleh Ruhul Kudus, yakni pemahaman dan akalnya akan mendapatkan suatu cahaya dari yang gaib, dan kondisi kasyaf mereka akan sangat dibersihkan, dan akan ditanamkan pengaruh dalam kata-kata serta amalan mereka, dan iman mereka akan begitu dikuatkan. Kemudian beliau Al-Islam bersabda, Tuhan akan membuat perbedaan antara mereka dan orang-orang selain mereka, yakni semua kaum lain tidak akan mampu menandingi makrifat-makrifat halus yang diberikan kepada mereka, serta karomah-karomah dan mukjizat yang dianugerahkan kepada mereka. Beliau Al-Islam bersabda, oleh karena itu, kita melihat bahwa janji Allah Ta'ala ini telah tergenapi sejak dahulu kala, dan kami sendiri menjadi saksinya di zaman ini. Umat Islam juga hendaknya memahami hal ini, dan kita pun hendaknya meraih pemahaman yang benar mengenainya, bahwa di zaman ini Allah Ta'ala telah mengutus Hadrat Masih Maud salam dengan tanda-tanda, dan rangkaian tanda-tanda tersebut terus berlanjut hingga hari ini.
Dan barang siapa yang mengikuti firman Allah Ta'ala dengan benar akan terus merasakan kelezatannya. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, kami telah menjelaskan kekuatan hebat Al-Quran yang memberikan pengaruh pada para pengikutnya, akan tetapi Al-Quran juga penuh dengan mukjizat-mukjizat lainnya. Al-Quran telah memberi kabar tentang kemajuan, kejayaan, dan kemenangan Islam pada saat Hadrat Rasulullah SAW berjalan-jalan sendirian di belantara Mekah, dan tidak ada seorang pun bersama beliau, kecuali beberapa orang Muslim yang miskin dan lemah. Dan ketika Kaisar Roma dikalahkan oleh Iran dalam peperangan, dan Kisra Iran menindas sebagian besar negerinya, Al-Quran pun memberikan kabar sebagai nubuatan bahwa dalam waktu 9 tahun, Kaisar Roma akan kembali meraih kemenangan dan mengalahkan Iran. Kemudian demikianlah yang terjadi. Begitu juga mukjizat agung Syaqqul Qamar, terbelahnya bulan, yang memperlihatkan tangan Allah Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa bulan terbelah menjadi 2 bagian dengan isyarat jari Hadrat Rasulullah SAW, dan orang-orang kafir menyaksikan mukjizat tersebut. Semua penjelasan ini terdapat dalam buku beliau alaihissalam, Chashmai Ma'rifat. Secara singkat telah saya jelaskan. Kemudian dalam Chashmai Ma'rifat, saya menjelaskan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran sebenarnya adalah nubuatan-nubuatan. Beliau alaihissalam bersabda, sekian banyak kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran, sebenarnya itu bukanlah kisah-kisah, melainkan nubuatan-nubuatan yang ditulis dalam corak kisah-kisah. Ya, memang semua itu di dalam Al-Taurat hanya didapati sebagai kisah-kisah, namun Al-Quran telah menyatakan setiap kisah itu sebagai nubuatan bagi Rasulullah SAW dan Islam. Dan nubuatan-nubuatan dalam bentuk kisah-kisah ini juga telah tergenapi dengan sempurna. Singkatnya, Al-Quran adalah suatu sungai ma'rifat dan hakikat, serta sebuah lautan nubuatan-nubuatan, dan tidak mungkin seseorang dapat yakin sepenuhnya kepada Allah Ta'ala tanpa perantaraan Al-Quran. Karena keistimewaan ini secara khusus hanya terdapat dalam Al-Quran, bahwa dengan mengikutinya secara sempurna, semua tabir yang menjadi penghalang antara Tuhan dengan manusia akan disingkirkan. Pengikut setiap agama menyebut nama Tuhan hanya sebagai kisah belaka, namun Al-Quran menunjukkan wajah sang kekasih sejati ini dan memasukkan cahaya keyakinan ke dalam hati manusia, dan Tuhan yang tersembunyi dari seluruh dunia itu hanya dapat dilihat dengan perantaraan Al-Quran, dengan syarat ajaran Al-Quran diamalkan dengan sebenar-benarnya. Kemudian beliau alaihissalam bersabda bahwa Al-Quran terdiri dari 2 bagian, yaitu kisah-kisah dan perintah-perintah. Beliau alaihissalam bersabda, Al-Quran terdiri dari 2 bagian, beberapa perkara berupa kisah dan sebagian berupa hukum-hukum bercorak petunjuk. Orang-orang yang tidak membedakan antara kisah-kisah dengan petunjuk akan terpaksa menghadapi kesulitan yang besar, dan mereka akan dijadikan alasan untuk membuktikan pertentangan dalam Al-Quran, seolah-olah dalam corak amalan mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Karena rujukan Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yakni sekiranya itu berasal dari selain Allah, maka pasti di dalamnya akan didapati banyak pertentangan. Beliau alaihissalam bersabda, ketiadaan pertentangan telah ditetapkan sebagai dalil keberasalannya dari Allah, yakni dikarenakan tidak terdapat pertentangan di dalamnya, maka ini adalah berasal dari Allah Ta'ala. Akan tetapi orang-orang yang tidak berpandangan jauh ini, dikarenakan tidak membedakan antara kisah-kisah dengan petunjuk-petunjuk, mereka menciptakan pertentangan dan menetapkannya sebagai min indin ghairillah, berasal dari selain Allah. Sungguh disesalkan pengetahuan mereka. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kisah-kisah yang ada itu memiliki corak nubuatan dan yang lainnya adalah hukum-hukum. Jika sebagian orang mencoba memahaminya dengan mencampur adukannya, maka mereka akan terjerumus ke dalam kesalahpahaman. Mereka sendiri tidak memiliki pengetahuan untuk memahaminya, dan mereka menuduh penafsiran sebagai pemutarbalikan makna atau tahrif. Seraya menyebutkan keistimewaan-keistimewaan ajaran Al-Quran yang luhur, beliau alaihissalam bersabda, di antara keistimewaan yang luhur dari Al-Quran adalah ajarannya, karena ajarannya sepenuhnya sesuai dengan fitrat manusia dan kepentingan manusia.
Misalnya, Taurat mengajarkan bahwa gigi dibalas dengan gigi dan mata dibalas dengan mata, dan Injil mengatakan janganlah membalas kejahatan. Bahkan, jika seseorang menampar pipi kananmu, maka berikan pipi yang lainnya. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Yakni balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepadanya, dan dengan memaafkan kesalahannya, orang yang melakukan kesalahan tersebut dapat diperbaiki, dan ia dapat berhenti dari kejahatannya di masa yang akan datang, maka memaafkan adalah lebih baik dari membalas. Jika tidak, memberikan hukuman akan lebih baik. Karena tabiat manusia berbeda-beda, sebagian orang dengan diberikan maaf, ia tidak melakukan dosa itu lagi, dan berhenti melakukannya. Ada juga sebagian orang yang bahkan setelah dibebaskan dari penjara pun tetap melakukan dosa itu lagi. Jadi, karena tabiat manusia berbeda-beda, maka ajaran inilah yang tepat bagi mereka, yakni yang telah disampaikan oleh Al-Quran. Dan ajaran Injil serta Taurat sama sekali tidak sempurna. Bahkan ajaran tersebut hanya milik salah satu cabang pohon manusia. Dan ajaran tersebut menyerupai aturan yang khusus untuk bangsa dan tempat tertentu. Namun ajaran Al-Quran memperhitungkan semua sifat tabi'i manusia. Contoh ini sebelumnya telah saya jelaskan pada Jumat yang lalu, tetapi dari sisi yang berbeda. Sekarang contoh ini disajikan dalam kaitannya dengan sifat-sifat Al-Quran. Beliau alaihissalam tidak hanya memberikan contoh tadi, beliau alaihissalam juga memberikan contoh-contoh lainnya. Beliau alaihissalam bersabda, misalnya, terdapat perintah dalam Injil bahwa janganlah memandang wanita yang bukan muhrim dengan pandangan syahwat, namun Al-Quran mengatakan bahwa janganlah sama sekali melihatnya. Janganlah melihat perempuan-perempuan, baik dengan pandangan syahwat maupun tidak, karena terkadang itu akan menyebabkan engkau tersandung. Mereka mengatakan bahwa kami melihat dengan pandangan yang suci, namun hendaknya jangan melihat dengan pandangan suci sekalipun, karena ini akan menjadi penyebab ketersandungan bagi kalian. Akan tetapi, pada saat diperlukan, hendaknya penuhilah keperluan tersebut dengan tidak beralih dari pandangan yang redup. Yakni, jika diperlukan, maka lihatlah dengan mata setengah terbuka, agar tidak terlihat sepenuhnya. Janganlah melihat dengan membelalakan mata, dan itu pun jika ada keperluan untuk melihat. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, dan Injil mengatakan bahwa janganlah menceraikan istri kalian, kecuali karena alasan zina. Tetapi Al-Quran melihat kemaslahatan dari hal ini, sehingga perceraian tidak hanya dikhususkan untuk perzinahan, melainkan jika timbul permusuhan satu sama lain antara pria dan wanita, dan tidak ada kecocokan, atau misalnya ada ketidaktentraman, atau meskipun wanita tersebut bukan pezina, namun ia telah melakukan awalan-awalan dari perzinahan, dan bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrim, maka dalam kasus-kasus seperti ini bergantung pada pendapat suami bahwa jika ia melihatnya patut, maka tinggalkanlah. Namun, tetap terdapat penekanan dan merupakan penekanan yang sangat kuat bahwa janganlah terburu-buru dalam menjatuhkan talak. Di sini juga didapatkan jawaban mengenai kewenangan penuh laki-laki untuk mentalak. Sebagian laki-laki beranggapan demikian dan menggunakan kewenangannya serta bertindak berlebihan. Beliau alaihissalam bersabda, tanpa alasan yang dibenarkan, itu tidak boleh dilakukan. Akan tetapi, dalam hal ini juga berupayalah supaya talak tidak dijatuhkan. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, sekarang jelaslah bahwa ajaran Al-Quran sesuai dengan kebutuhan manusia, dan dengan meninggalkannya, suatu waktu pasti akan timbul kerusakan. Disebabkan hal ini, beberapa pemerintahan negara-negara Eropa harus mengesahkan undang-undang perceraian yang sah. Saat ini dalam undang-undang juga tertulis mengenai apa saja penyebab yang memperbolehkan. Mereka bertanya di pengadilan, apa alasan terjadinya perceraian? Mengapa terjadi perceraian? Semua bukti harus diberikan. Bagaimanapun, beliau alaihissalam bersabda, itu tidaklah mudah. Karena itu, mereka juga harus membuat hukum sendiri. Bagaimanapun, hukum dunia dibuat dan dilanggar. Mereka terus berusaha untuk memperbaiki hukum tersebut. Tetap saja masih ada semacam kekurangan. Tetapi hukum Allah Ta'ala sedemikian rupa sehingga sesuai dengan fitrat. Biar saya perjelas lagi di sini bahwa tidak hanya laki-laki yang berhak mentalak, melainkan perempuan pun bisa menempuh khula dengan suatu alasan tertentu.
Dan jika pihak laki-laki dinyatakan bersalah dan melakukan beberapa tindakan aniaya, maka pemikiran laki-laki bahwa hak mahar tidak akan dibayarkan, mereka pun harus membayar hak mahar dan juga hak-hak lainnya. Oleh karena itu, hendaknya jangan ada laki-laki atau perempuan yang berpemikiran bahwa hanya laki-laki yang diberi hak. Ketika nanti dibahas berkenaan dengan perempuan, maka akan dibahas rinciannya. Bagaimanapun, topik ini masih terus berlangsung dan juga sabda-sabda Hadrat Masih Maud Islam terkait hal ini akan terus saya sampaikan dari waktu ke waktu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر